warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota kelompok 3 akan memaparkan atau mempresentasikan materi kami di bab 4, yaitu arus komunikasi organisasi. Berikut langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Arus komunikasi adalah suatu aliran jaringan penyebaran informasi yang terjadi di dalam suatu organisasi. Arus komunikasi ini menunjukkan pola pengelolaan informasi untuk secara tetap dan berkesinambungan, menciptakan, menampilkan, mengirim dan menerima, serta menafsirkan pesan atau informasi. Jadi arus komunikasi ini merupakan suatu dinamika. Agar arah aliran informasi atau arus informasi itu dapat sesuai dengan kepentingan organisasi, maka harus ada sebuah lembaga yang diberi tanggung jawab untuk mengelola. Dalam budaya organisasi sendiri, lembaga pengendali arus komunikasi ini bernama Hubungan Masyarakat atau HUMAS, atau biasa disebut dengan Public Relations. Arus komunikasi dalam organisasi ini meliputi komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal, kemudian komunikasi serentak dan berurutan, dan yang terakhir jaringan komunikasi. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah arus komunikasi dengan melibatkan pihak-pihak yang secara hierarkis memiliki jenjang kedudukan struktural yang berbeda. Misalnya, komunikasi antara manajemen dengan staf, antara pimpinan dengan bawahan, ataupun antara kepala bagian dengan subbagian, serta dan lain sebagainya. Jadi komunikasi vertikal ini dibedakan menjadi dua arah arus komunikasi, yaitu komunikasi vertikal atau downward communication dan komunikasi vertikal ke atas atau upward communication. Komunikasi vertikal ke bawah adalah penyampaian informasi dari atasan kepada bawahan, atau dari pimpinan kepada staf, atau dari pejabat kepada pejabat lain yang secara struktural organisatoris yang berada di bawahnya. Komunikasi ke bawah mengalir menurut jenjang hierarkis dari wewenang yang lebih tinggi kepada wewenang yang lebih rendah, dari tingkatan manajemen puncak ke manajemen menengah, terus ke manajemen operasional yang lebih rendah, sampai akhirnya pada para anggota perkantoran. Jadi komunikasi vertikal ke bawah ini berlangsung ketika orang-orang pada tataran manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya. Baik, berikutnya kita masuk pada tujuan dari komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang membantu para karyawan mengerjakan pekerjaan mereka, pengendalian dan penguasaan kerja, serta berbagai pengarahan agar staf dapat memahami apa yang harus dikerjakan, serta bagaimana metode kerjanya dan lain sebagainya. Dan itu menjadi salah satu bagian dari tujuan dari komunikasi ke bawah tersebut. Kemudian kita masuk pada komunikasi vertikal ke atas, adalah rangkaian kegiatan penyampaian informasi dari pejabat yang mempunyai kedudukan lebih rendah kepada pejabat yang berkedudukan lebih tinggi, ataupun dari staf kepada pimpinan. Arus komunikasi ini terjadi ketika bawahan atau subordinat sebagai pengirim pesan kepada atasannya. Misalnya, dari camat kepada bupati, dari dekan kepada rektor. Oleh karena itu, komunikasi ke atas ini mengalir dari hierarki wewenang yang lebih rendah ke hierarki wewenang yang lebih tinggi, dan disampaikan untuk maksud penyampaian aspirasi bawahan berupa laporan, keluhan, ataupun usulan. Selanjutnya kita masuk pada wujud komunikasi ke atas. Wujud dari komunikasi ke atas ini antara lain penyampaian informasi tentang pekerjaan ataupun tugas yang sudah dilaksanakan, kemudian penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan ataupun tugas yang belum dapat diselesaikan oleh bawahan, kemudian penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri maupun hambatan pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat yaitu penyampaian pendapat sebagai reaksi atas kebijakan organisasi maupun kebijakan pimpinan. Kemudian penyampaian laporan pertanggungjawaban atas tugas yang telah dikerjakan. Dan yang terakhir yaitu penyampaian usulan sebagai bentuk dari aspirasi bawahan.
Yang kedua ada komunikasi horizontal. Arus komunikasi horizontal ini biasa disebut sebagai arus komunikasi ke samping, arus komunikasi mendatar, arus komunikasi sejajar, atau pula disebut sebagai arus komunikasi lateral. Jadi komunikasi horizontal ini memiliki banyak sebutan. Komunikasi horizontal sendiri adalah proses penyampaian informasi yang melibatkan pegawai atau pimpinan yang masing-masing mempunyai level hierarki jabatan yang setingkat atau sejajar. Misalnya, komunikasi antar kepala bagian, antar kepala seksi dalam suatu organisasi, ataupun komunikasi antar pegawai. Masing-masing orang atau lembaga yang terlibat dalam proses komunikasi ini memiliki kedudukan yang setingkat untuk berbagai informasi dan berkoordinasi satu sama lain. Arus komunikasi ini sangat baik untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan melibatkan banyak pihak dari berbagai divisi di organisasi. Kemudian, komunikasi organisasi yang mengikuti pola arus komunikasi horizontal, antara lain yang pertama ada rapat terpadu untuk menetapkan kebijaksanaan, kemudian bersama-sama merumuskan tujuan, yang ketiga meningkatkan kerjasama lintas unit kerja, yang keempat ada melakukan koordinasi, selanjutnya menyampaikan dan penerima pertimbangan, kemudian konsultasi pekerjaan, tukar-menukar informasi, dan yang terakhir menghindarkan tumpang tindih pelaksanaan pekerjaan. Jadi, ini semua merupakan bagian daripada wujud komunikasi organisasi yang mengikuti pola komunikasi horizontal. Baik, demikian materi saya mengenai pembahasan arus komunikasi organisasi yang terdiri dari komunikasi vertikal dan horizontal. Sebenarnya masih ada pembahasan selanjutnya yaitu komunikasi diagonal. Dan pembahasan mengenai komunikasi diagonal ini langsung akan dijelaskan oleh anggota kelompok selanjutnya. Jadi, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Langsung saya serahkan kepada pemateri selanjutnya yaitu tentang komunikasi diagonal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Pakaya akan melanjutkan presentasi yang telah dibuat oleh teman saya yang berjudul Komunikasi Diagonal. Pengertian komunikasi diagonal. Secara umum, komunikasi diagonal merupakan suatu proses komunikasi yang terjadi antar individu yang berbeda tingkatan, jabatan, dan kedudukan dalam suatu organisasi. Bersesuaian dengan namanya, komunikasi diagonal ini berlangsung secara menyilang, tidak terstruktur ke atas ataupun ke bawah seperti arah komunikasi organisasi kebanyakan. Bisa dikatakan dalam berkomunikasi diagonal ini akan ada beberapa pihak atau bagian organisasi yang terlewatkan. Hal itu karena fokus dari komunikasi dia ditujukan secara langsung pada target yang diperlukan tanpa memerlukan peranan dari bagian lain yang memfasilitasi tersampainya sebuah informasi. Selanjutnya ada kriteria komunikasi diagonal. Yang pertama, komunikasi berlangsung secara menyilang dengan menghubungkan bagian-bagian penting dalam sebuah organisasi. Yang kedua, komunikasi terjadi pada bagian organisasi yang memiliki kewajiban, tugas, serta kepentingan yang berbeda-beda antar satu pihak dengan pihak lainnya. Yang ketiga, arah komunikasi diagonal ini hanya bisa berjalan dalam suatu organisasi yang memiliki lingkup besar dan cenderung lebih kompleks. Yang keempat, salah satu arah komunikasi yang memotong secara menyilang rantai perintah dan prosedur yang ada dalam suatu organisasi. Yang kelima, terjadi pada organisasi yang memiliki struktur keanggotakan yang sangat luas. Yang berikutnya ada fungsi komunikasi diagonal. Yang pertama adalah meningkatkan hubungan serta interaksi antar bagian-bagian penting dalam sebuah organisasi yang sifatnya sangat kompleks. 2. Mempermudah tersampainya informasi dari bagian satu ke bagian lainnya yang cenderung memiliki perbedaan tugas, kedudukan, serta jabatan. Yang ketiga, mempererat hubungan pertemanan sebagai rekan organisasi, sehingga tidak ada muncul kesalahpahaman. Yang keempat, meminimalisir terjadinya permasalahan ataupun konflik antar bagian-bagian besar dalam suatu organisasi. Yang kelima, pola komunikasi antar semua bagian penting dalam organisasi bisa terjaga, meningkatkan solidaritas dan kerjasama walaupun kedudukan dan tugas yang diemban berbeda-beda. 6. Meningkatkan sinergi
kerjasama antara satu divisi dengan divisi lainnya, sehingga tujuan akan dengan mudah tercapai. Yang ketujuh, informasi akan dengan mudah tersebar ke semua organisasi. Tidak hanya memiliki fungsi saja, tapi komunikasi diagonal juga memiliki beberapa hambatan. Yang pertama ada hambatan dengan proses komunikasi, yang kedua ada hambatan fisik, yang ketiga ada hambatan semantik, yang keempat ada hambatan psikologis. Setelah itu ada contoh komunikasi diagonal. Yang pertama ada komunikasi yang terjalin antar divisi kreatif dan divisi teknis. Yang kedua ada komunikasi yang terjadi antara siswa dengan pihak tata usaha. Dari materi yang saya paparkan, bisa disimpulkan bahwa komunikasi diagonal merupakan proses komunikasi yang berjalan secara menyilang dalam sebuah organisasi. Arah dari komunikasi ini lebih menghubungkan pihak-pihak atau bagian dari organisasi yang memiliki perbedaan kewajiban, kepentingan, tugas, dan lain sebagainya. Sehingga semua bagian dan pihak dalam sebuah organisasi bisa mengetahui mengenai informasi penting yang berkaitan dengan organisasi. Namun, komunikasi diagonal ini juga sering disebut dengan tipe komunikasi menyilang, yang mana dalam prosesnya memang komunikasi tipe ini lebih cenderung memotong secara diagonal rantai perintah yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi. Tidak hanya itu, komunikasi diagonal juga menciptakan pola hubungan yang menyilang antar bagian satu dengan bagian lainnya dalam sebuah organisasi. Sekian materi yang saya paparkan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya dari kelompok keempat juga. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari arus komunikasi organisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mimi Septiani Akuba. Materi yang akan saya bawakan yaitu arus komunikasi serentak, arus komunikasi berurutan, dan arus komunikasi informal. Yang pertama yaitu arus komunikasi serentak. Arus komunikasi secara serentak adalah suatu proses penyebar luasan informasi yang memungkinkan semua sasaran atau tujuan dapat menerima informasi dari sumber itu secara bersamaan atau secara serentak. Pada gambar ini bisa dilihat bahwa semua komunikan sebagai tujuan atau sasaran menerima pesan dari sumber secara bersamaan. Tantangan yang dapat kita hadapi ketika kita akan menyebarkan pesan secara serentak ialah bagaimana kita memilih metode yang tepat sesuai dengan karakteristik komunikan dan sifat pesan. Arus komunikasi serentak ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, semua komunikan mendapatkan informasi langsung dari manajemen atau pimpinan, sehingga mengurangi terjadinya bias informasi. Yang kedua, arah penyebaran pesan dapat dikontrol oleh sumber atau manajemen. Yang ketiga, respon dapat diketahui dengan segera. Kemudian kelemahannya yaitu memerlukan tersedianya media atau teknik penyebaran yang memadai. Kemudian, arus komunikasi berurutan. Arus komunikasi berurutan merupakan perluasan bentuk penyebaran secara serentak. Pesan disampaikan kepada komunikan, kemudian pihak komunikan yang menerima informasi ini meneruskan kepada orang atau komunikan tujuan berikutnya. Tampak pada gambar tersebut, arus komunikasi berurutan memperlihatkan pola penyebaran informasi. Seorang pegawai setelah menerima pesan kemudian melanjutkan kepada pegawai lain, sebuah unit kerja setelah menerima informasi kemudian meneruskan kepada unit kerja yang lain. Kesempatan memperoleh informasi tidak sama. Ada pegawai yang segera dapat menerima informasi, tetapi ada pula yang terlambat menerima informasi. Kelemahan dari arus komunikasi berurutan ini yaitu yang pertama, akurasi informasi tidak dapat diandalkan. Ada kecenderungan setiap anggota organisasi menambah atau mengurangi informasi yang disampaikan kepada anggota lain.
Yang kedua, arah penyebaran pesan berlangsung secara berantai, sehingga tidak dapat dikontrol dengan baik oleh manajemen. Akibatnya, saat mungkin orang luar anggota organisasi juga mendapatkan informasi. Yang ketiga yaitu manajemen tidak dapat mengetahui respon dengan segera. Ketiga dan yang terakhir yaitu arus komunikasi informal. Arus komunikasi informal, penyebaran informasinya berlangsung secara alamiah, tidak dilakukan oleh kontrol oleh manajemen, dan pesan yang didistribusikan biasanya berupa isu, rumor, desas-desus, dan sejenisnya. Arus komunikasi ini dapat beroperasi di mana saja. Arus komunikasi informal ini, intensitas dan frekuensinya akan meningkat ketika para anggota organisasi mensinyalir jaringan komunikasi formal tidak mengakomodasi aspirasi anggota. Terima kasih, baiklah itu penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok keempat, yaitu jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi merupakan faktor dalam situasi yang dapat bervariasi secara independen dari tugas atau gaya kepemimpinan dalam kelompok, meskipun biasanya erat terkait dengan itu. Ketika tugas membutuhkan jenis tertentu dari jaringan komunikasi untuk kinerja optimal, gaya pemimpin cenderung untuk menempatkan batasan pada frekuensi, durasi, dan arah komunikasi anggota. Namun semua tiga variabel tugas jaringan komunikasi dan kepemimpinan adalah serupa, bahwa mereka adalah cara untuk memanipulasi situasi untuk kelompok dengan menetapkan norma-norma untuk bentuk dan isi interaksi. Predikat dalam jaringan komunikasi itu ada 4, yaitu yang pertama 1 klik, yang kedua penyendiri, yang ketiga jembatan, yang keempat penghubung. Yang pertama klik. Klik adalah kelompok individu yang sering melakukan kontak dengan anggota lainnya. Syarat dalam anggota klik adalah setiap individu mampu melakukan kontak dengan individu lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Fungsi anggota klik adalah sebagai pusat dari sistem komunikasi kelompok dan sebagai tujuan akhir pesan. Yang kedua penyendiri. Seorang anggota kelompok yang melakukan sedikit atau tidak sama sekali interaksi kepada anggota kelompok lainnya. Penyendiri ini terjadi karena seorang anggota kelompok yang tidak tertarik dengan tema-tema pesan tertentu. Sebab dari penyendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurang termotivasi oleh cita-cita. Yang kedua, kurang bersedia berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, kurang berpengalaman, bersifat introvert, dan mencari aman untuk diri sendiri. Yang ketiga yaitu jembatan, seorang anggota kelompok yang berinteraksi secara menonjol dalam komunikasi kelompok. Jembatan berfungsi sebagai pusat dalam proses informasi antara dua kelompok yang berbeda. Jembatan ini juga rentan terhadap kondisi yang berdampak pada kehilangan, kerusakan, dan penyimpangan informasi. Yang keempat, penghubung, seorang yang menghubungkan anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok lainnya, tetapi ia bukan seorang anggota dari salah satu kelompok tersebut. Penghubung dalam suatu kelompok dianggap dapat memberikan nilai efektif untuk semua kegiatan kelompok, tetapi dampak adanya penghubung dapat bersifat positif maupun negatif. Penghubung dapat melancarkan bahkan dapat menghambat aliran informasi. Penghubung juga berfungsi sebagai integrasi antar kelompok. Selanjutnya, pola jaringan komunikasi. Yang pertama ada jaringan rantai. Seorang anggota hanya dapat berkomunikasi kepada seorang anggota lain. Kemudian anggota lain tersebut akan meneruskan informasi ke anggota berikutnya.
Orang yang berada di tengah berperan sebagai pemimpin. Selanjutnya ada jaringan lingkaran. Setiap anggota dapat berkomunikasi pada setiap 3 tingkatan hierarkinya, tetapi tanpa ada kelanjutannya pada tingkatan yang lebih tinggi, dan hanya terbatas pada setiap level. Dengan kata lain, tidak ada pemimpin. Selanjutnya jaringan bintang, yaitu pola yang merupakan jaringan komunikasi semua saluran yang melibatkan semua anggota dalam berkomunikasi, sehingga antara satu anggota dengan anggota lainnya mendapat feedback yang cepat. Sekian dari kami, anggota dari kelompok 4. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.